aman dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berasal dari SMA Negeri 2 Samboja. Pada aksi nyata kali ini, saya ada pada modul 2.3 pada praktek coaching dengan rekan sejawat. Insya Allah akan dilakukan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi supervisi di kelas, kemudian pasca observasi, dan semua itu dilakukan menggunakan teknik coaching. Bagaimana untuk video berikutnya, silahkan dilihat. Alhamdulillah. Ini hari ini insya saya akan sedikit bahasa isi Bapak ya di kelas berapa Pak? Kelas 12. Kelas 12 ya. Kalau boleh tahu materinya Pak? Materinya hakikat perlindungan dan penegakan. Oh, iya. Berarti pelajaran apa Pak ya? Pelajaran teks ya. Tentang hukum tadi Pak ya? Perlindungan hukum. Untuk tujuan pembelajarannya? Pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu menganalisis terkait tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi juga praktek dan perlindungan, praktek penegakan dan perlindungan hukumnya juga di masyarakat. Jadi mengidentifikasi tentang perlindungan penegakan hukum Pak ya, tentang tujuan pembelajarannya. Terus kemudian pengembangan Bapak yang mau dicapai dari kasus perjuangan ke depannya. Jadi arah yang ingin dicapai dari proses coaching ini yang mengalami kendala di metode yang saya gunakan itu, karena yang digunakan dalam metode atau strategi diskusi. Bagaimana caranya agar seluruh siswa itu bisa diakomodir atau aktif lagi ke dalam diskusi, tidak 1-2 orang aja yang berani mengutarakan pendapatnya. Biar apa dengan diskusi nanti ini semua aktif Pak ya di kelas Pak ya. Oh, iya. Kemudian tadi kan untuk mengakomodasi semua siswa tadi Pak ya, dengan strateginya Strategi yang akan digunakan pembelajaran itu, yang pertama akan saya beri sedikit pengantar melalui metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kalau boleh tahu kelompok nanti pembentukannya atau pertemuan sebelumnya sudah dibentuk kelompoknya? Pertemuan sebelumnya sudah ada. Oh sudah ada. Jadi bisa dilanjutkan. Untuk pembentukan kelompoknya ini berdasarkan apa Pak? Apa mereka buat sendiri kah atau Bapak yang menentukan? Sebelumnya saya yang tentukan, saya pilih secara random agar tidak berkumpul satu kelompok tertentu atau kelompok pertemuan tertentu, agar bisa bergaul seluruh anggota kelompok. Jadi secara nomornya kita latar belakangnya Pak ya, bisa sama, kemudian suku, kemudian mungkin kecerdasan ini sudah walaupun mungkin ada yang sama itu kebetulan. Iya kebetulan. Ini dari minimal secara umum kecerdasan ini sudah beda Pak ya. Ya Pak, mungkin makasih Pak. Insya Allah. Kalau boleh tahu waktunya Pak? Jam itu pukul 13.15. 13.15 Pak. Terima kasih banyak Pak Azhar ya. Alhamdulillah. Selalu Pak ya nanti kita Insyaallah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan saudara, siapkan diri. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, kita belajar, kita berdoa. Menurut agama yang kita doa. Oke, apa kabar semua? Ada yang kurang sehat? Ada yang dalam kondisi ngantuk? Yang dalam kondisi ngantuk, silakan tegakkan dirinya.
Jadi pertama kita absen dulu, silakan angkat tangan. Akmal, hari Pak. Valen, hari Pak. Farsida, Aulia, Diana Putri, Dinda, Eri, Farhan, Ferry, Fitria Rahayu, Resia, mana? Haikal, Helmi, Ila Rahmatun, Email, Airun Nita, Magdalena, Bintang Hujana, Muhammad Faisal, Nabila, Naura, Novianti, Nur Hasana, Putri, Sahari Rama, Sandi, Indah, Sakti Putra, Syahrul, Syariah, Yulia, Tagi, Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih ada yang ingat sampai di mana materinya kita? Angkat tangan. Angkat tangan coba siapa tadi? Silakan angkat tangan. Oke, Dik, silakan. Apa? Sampai di mana materi kita terakhir? Sampai di hak asasi manusia, Pak. Jadi materi kita terakhir adalah hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, hak warga dan hak kewajiban warga negara. dan kewajiban warga Negara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa salah satu hak warga negara adalah mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum. Masih ingat? Masih ya? Di materi kita hari ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada saat materi hari ini selesai adalah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dua. Yang pertama, mengidentifikasi
Yang akan kita pelajari hari ini, tujuannya kita belajar hari ini, yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakatnya kita. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa menganalisis perlindungan dan penegakan hukum juga di lingkungan masyarakat. Silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah? Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah? Jadi, kenapa penting kita belajar materi kita pada hari ini? Akan saya jawab dengan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Nah, menurut kalian, jikalau tidak ada hukum di negara kita, apa yang akan terjadi? Atau lebih sederhananya, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika di sekolah kita ini tidak ada tata tertib? Bisa kalian kasih contoh? Apa yang terjadi jika di sekolah kita ini tidak ada tata tertib? Tidak ada aturan. Gimana? Melakukan hal secara seenaknya. Contohnya? Rokok, baju, makan. Baju tidak rapi, indisipliner. Jam masuk tidak ada. Kalau tidak ada tata tertib, tidak ada jam masuk. Masuk jam 7.30. Kalau tidak ada tata tertib, ada yang datang ke sekolah jam 9, ada yang datang jam 10, ada yang datang 1 jam sebelum pulang. Itu contoh kecilnya. Apa dampak yang akan terjadi jika tidak ada hukum ataupun peraturan yang berlaku di sekitar kita atau di lingkungan masyarakatnya kita, di lingkungan negaranya kita. Jadi selanjutnya adalah silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Saya kasih waktu kurang lebih 1-2 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Buku bab 2 dengan materi hakikat, perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi membaca sekitar 5-10 menit untuk menambah pemahaman awal kalian terkait perlindungan dan penegakan hukum. Jadi buka halaman 34. Saya kasih waktu dalam rangka kegiatan literasi 5-10 menit dibaca sampai halaman 39. Oke, silakan. Ini masih ada.
Sudah selesai? Tugasnya sekarang adalah berdasarkan hal yang sudah kalian baca, silahkan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang kalian belum ketahui berkaitan dengan materi perlindungan dan penegakan. Jadi masing-masing kelompok akan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Apa hal yang belum kalian pahami, apa yang kalian belum ketahui setelah membaca buku atau materi mengikat perlindungan dan penegakan. Ada pertanyaan? Sampai tidak ada pertanyaan? Ada. Paham? Paham. Oke, silakan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Satu kelompok di satu buku saja. Berapa pertanyaan, Pak? Yang nulis satu orang perwakilan per kelompok, tapi yang mengumpulkan itu masing-masing anggota kelompok. Harus mengumpulkan satu pertanyaan. Ini mana pertanyaan? Ya? Pertanyaan saja dulu. Pertanyaan. Banyak-banyaknya saja kamu. Kalau bisa 100. Pertanyaan saja. Dengarkan pertanyaan yang tidak kalian ketahui setelah membaca materi. Kalian keponya terkait materi kita ini di bagian mananya? Apa yang kalian mau tanyakan, apa yang kalian tidak tahu? Tidak banyak-banyak dan satu orang harus punya satu pertanyaan. Kamu tidak tahu kalau baca ini, kalau mereka kuat sudah bisa jawab. Kan sebelum saya yang tanya, Bapak Haji itu yang kayak mana? Haji itu apa sih? Suprema hukum itu apa sih? Hukum itu sebenarnya apa sih? Ya, yang tidak kalian dapatkan di ada tulisan.
diminta untuk buat pertanyaan dan untuk menjawab. Kalau ada yang kalian tidak mengerti artinya di situ, tanya. Penegak hukum. Kalau katanya ini penegak hukum, siapa-siapa saja. Apa lagi? Kalau ada yang tahu, kata yang berapa pertanyaan? Bapak, Pak. Banyak-banyaknya. Masih ada sekitar 5 menit saya kasih waktu untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Ada tanya. Oke, kelompok 1 sudah berapa pertanyaan? 5. Kelompok 2. Berapa pertanyaan? 4. Bapak. Kelompok 3. 6. Kelompok 4. 3. Kelompok 5. 3. Jadi yang terbanyak masih kelompok 1 ya, dengan 5 pertanyaan. Selanjutnya adalah silakan kalian pilih satu pertanyaan yang sudah kalian buat. Pilih. Coba. Silakan pilih satu, kemudian
Kemudian kalian jawab menurut pemahamannya kalian. Kelompok 1, apa pertanyaan yang dipilih? Coba dibacakan. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah Ulangi kelompok 1. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah Oke, kelompok 2, pertanyaan yang dipilih. sebutkan nilai-nilai konsepsi abstrak yang mengenai nilai yang dianggap baik. Oke, kelompok 3, yang dipilih pertanyaan apa? Yang mana? Siapa saja yang termasuk dalam penegak hukum? Oke, 4, kelompok 4, apa pertanyaan yang dipilih? Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Apa yang dimaksud dengan? Soal manusia. Ya, oke, kelompok 5, pertanyaan yang dipilih. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. Apakah perlindungan hanya berlaku untuk orang kaya saja? Bagaimana dengan orang miskin? Oke, nah sekarang kalian silakan jawab berdasarkan pemahamannya kalian tanpa lihat buku, tanpa lihat internet ataupun Google. Sekarang silakan jawab menurut pemahamannya kalian. Silakan diskusikan. Ini tadi soalnya. Dan nilai konsepsi abstrak yang dianggap sebagai nilai baik. Di sini siapa saja yang termasuk penegak hukum? Kita lihat dulu. Di sini tadi, apakah perlindungan hukum hanya berlaku untuk orang kaya? Itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Pemahamannya kalian. Tanpa melihat buku, tanpa melihat internet. Nanti ada kesempatannya boleh menggunakan internet. Sekarang adalah dijawab berdasarkan pemahamannya kalian toh.
pertanyaan dengan jawaban sementara. Apa yang dimaksud dengan karsa manusia? Karsa itu semangat atau dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Oke, kelompok lain yang sudah silakan dijawab. Kita mulai dari kelompok satu sudah. Kelompok dua. Kelompok tiga. Silakan jawab. Siapa saja yang termasuk dalam penegakan hukum? Jawabannya polisi, pengacara, hakim, dan jaksa. Boleh berdiri di lagi. Siapa saja yang termasuk dalam penegak hukum? Jawabannya polisi, pengacara, hakim, dan jaksa. Terima kasih. Kelompok lima silakan. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual. Apakah perlindungan hanya berlaku untuk orang kaya saja? Bagaimana dengan orang miskin? Menurut pendapat kami, jika hanya berlaku untuk orang kaya saja, maka itu sangat tidak adil bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Karena tidak semua orang harus bisa merasakan perlindungan maupun menegakkan hukum di negara negara. Kelompok satu. Silakan. Jamnya kelompok dua. Apa tugas dari hukum? Hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban dan menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hukum sendiri, Pak. Oke, kelompok dua silakan lagi. Konsepsi atau pemikiran abstrak pada diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk adalah pengertian dari nilai dari sosial menurut Sujono Sukamto. Jadi ada beberapa kelompok dan kemudian ternyata tetap menggunakan buku sebagai referensi untuk menjawab. Padahal kan perintahnya sudah jelas berdasarkan pemahamannya kalian. Di tahap selanjutnya ini adalah baru kita bisa membandingkan antara jawabanmu dengan jawaban dari sumber lain. Makanya langkah selanjutnya adalah silahkan kalian boleh cek lewat buku atau yang punya HP, punya paket, silahkan cek di Google, cari jawaban dari pertanyaan kalian. Bandingkan jawabannya kalian dengan jawaban yang kalian dapat dari sumber lain. Paham? Jadi cari jawabannya di media lain atau dari sumber lain, bisa dari buku ataupun dari itu. Silakan. Berikan sama yang dari sumber lain. Coba dari kalian lain. Sama jawabannya. Pada tanya. Kita lihat apa jawaban yang kalian dapat. Apakah perlindungan hati itu hanya didapatkan oleh orang kaya?
sudah boleh dikumpul di meja Bapak yang sudah silakan dikumpul. Yang tadi aja. Nama kelompok sudah. Kelompok ingat tetap dicantumkan nama anggota kelompok di buku yang dikumpul. Tulis nama, kemudian tiga sudah, silakan kelompok satu. Kelompok 5, silakan dikumpul. Oke, ayo kelompok 2. Dari kelompok 1. Kelompok 1 dengan kelompok 5 silakan dikumpul.
Oke, sudah semua? Oke, itulah tadi proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta tolong 1-2 orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Buka tangan yang bersedia. Oke, yang pertama, Erik dulu yang pertama. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan dan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Oke, masih ada? Silakan satu orang lagi perwakilan Putri mungkin. Ya, silakan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Hukumnya, penegakan hukum, masyarakat. Ya. Itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya kita pada hari ini yang pertama yang perlu kalian pahami adalah definisi atau arti dari perlindungan hukum. Jadi secara sederhana, perlindungan hukum itu adalah setiap upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk mengupayakan yang namanya keamanan, keadilan, dan ketertiban. Nah, fungsi ditegaknya keadilan ada 3, seperti yang dikatakan Erik tadi. Yang pertama itu tegaknya supremasi hukum, yang kedua terciptanya keadilan, dan tertibnya lingkungan masyarakat. Jadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai lembaga-lembaga negara yang perannya atau fungsinya itu menjaga atau melindungi kalian dalam segi hukum. Ada beberapa seperti Polri tadi, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, kejaksaan, hakim, advokat, sampai dengan KPK di bidang korupsi. Itu adalah materi kita pada pertemuan selanjutnya. Silakan bisa dicari referensinya, dibaca-baca apa itu Polri, apa itu KPK, apa jaksa. Sebelum saya tutup, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekian untuk hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita sama-sama pulang ke kediaman masing-masing.
Silakan. Dan kita mengerti doa. Assalamualaikum. Nah, gimana pada saat ini? Alhamdulillah ya. Bapak bagaimana kabar? Iya, sehat alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah supervisi Pak ya, melakukan observasi juga gitu ya. Menurut Bapak hasil pembelajaran kemarin Pak gimana Pak? Menurut Bapak? Secara keseluruhan sih sudah sesuai dengan rangkaian yang sudah saya rencanakan pada SPC juga sebelumnya. Namun pada pelaksanaan ini ada beberapa yang melenceng, kendala terutama pada aspek pada saat siswanya diskusi. Oh, jadi pada saat diskusi masih ada kekurangan Pak ya. Jadi pengembangan pada sesi diskusinya yang kurang Pak ya. Nah, Terus untuk kedepannya Pak menurut Bapak nih tindak lanjutnya untuk perbaikannya? Biasanya untuk yang pertama mungkin untuk saya pribadi agar kedepannya itu lebih belajar lagi, meminta bantuan kepada teman sejawat mungkin kepada bapak ibu guru yang lain, berdiskusi terkait masalah yang saya lakukan, khususnya bagaimana sih cara mengakomodir agar semua siswa itu aktif dalam diskusi, tidak 1-2 orang aja. Yang kemarin kan hanya siswa-siswa yang memang terampil, yang kebanyakan vokal di kelas. Kedepannya saya perbaiki diri sendiri dulu. Yang kedua, kemudian akan lebih memfokuskan kepada siswa, berempati lagi kepada seluruh siswa, tidak monoton kepada satu orang. Jadi yang pertama tadi Pak yang untuk perbaikan diri sendiri, pertama belajar dengan tanggung jawab Pak ya. Kemudian fokus kepada siswa yang lain Pak ya, yang selain yang aktif gitu ya. Selain dua itu kira-kira ada lagi Pak yang bisa dikembangkan dari diri Bapak ini? Yang juga yang masih kurang adalah kembalikan saya dari kepemimpinannya. Saya harapannya itu saya ini bisa memberi berita yang mudah dan dipahami dulu, karena masih sering terjadi komunikasi yang guru sampaikan apa yang dikerjakan siswa. Jadi kepemimpinan cara saya berkomunikasi mungkin pendekatan kepada siswa mungkin akan saya perbaiki. Jadi tambahannya mungkin bahasa Pak ya, bahasa yang juga supaya nggak salah nih salah komunikasi antara guru ini pengennya apa, siswanya malah lain gitu Pak ya. Ya Masya Allah. Itu. Nah kemudian ini lagi Pak untuk aktivitasnya tadi kan ada 3 Pak ya. Nanti Bapak terserah yang mana yang menurut Bapak yang dalam waktu dekat bisa dilaksanakan Pak. Mungkin dari 3 bisa diambil 2. Untuk Bapak yang pertama Bapak dari pertama tadi perbaikan diri, kemudian fokus kepada siswa, yang ketiga dari kepemimpinan, kira-kira menurut Bapak yang mana dulu? Yang paling dekat itu sementara yang bisa perbaiki diri sendiri. Perbaiki diri. Terkait estimasi waktunya sekarang pun bisa sebenarnya. Iya. Langsung habis ini konsultasi itu berbagi pengalaman sama bapak mungkin bapak itu juga memiliki diri. Terus kalau dalam aksinya mungkin yang dekat setelahnya adalah komunikasi kepada siswa. Saya coba perbaiki, nanti mungkin pada saat saya ada jam saya akan mungkin proteksi diri, perbaiki lagi cara komunikasi saya, cara bertutur saya kepada siswa agar tidak ada miskommunikasi. Ya tadi kan 2 Pak ya, perbaikan diri ya, fokus pada siswa. Kira-kira tujuan dari perbaikan diri itu apa Pak? Dari Pak? Tujuannya ya jelas ya, tujuannya untuk memperbaiki kekurangan saya. Kalau tidak bisa memperbaiki minimal dikurangi lah agar tidak terlalu gimana gitu.
Nah, terus dari perbaikan diri terus ada tujuannya memperbaiki gitu Pak ya. Ukuran keberhasilan menurut Bapak dari segi mana Pak? Untuk keberhasilannya kalau dilihat dari kegiatan yang utama yang terpimpin di dalam kelas itu, apa yang saya komunikasikan itu tersampaikan dengan jelas. Tidak ada multitafsir, tidak ada yang siswa yang mengerjakan tidak sesuai dengan pakem itu. Artinya komunikasi Bapak ini jelas, baru tersampaikan dengan baik sehingga tidak ada miss lagi Pak. Nah, kira-kira siapa yang mendukung Bapak ini kalau dalam perbaikan diri Bapak ya? Yang mendukung? Mendukungnya ya, utama kesadaran diri sendiri. Pak ya. Yang kedua selain tadi rekan sejawat sebagai tempat yang berkomunikasi Iya. adalah kemauan siswanya sendiri. Jadi waktunya nih 1 hari Pak ya, 2 hari ya. Nah, lanjut kedua nih Pak. Tadi kan ada perbaikan diri sekarang pada fokus pada siswa. Nah, tujuan Bapak nih fokus kepada siswa ini maksudnya Bapaknya kan, Bapak kan yang fokus pada siswa atau sebaliknya? Itu definisinya mungkin saya akan membantu siswa agar saya ini tidak fokus hanya kepada satu atau kelompok tertentu saja. Saya akan lebih mengeneralkan proses pembelajaran saya kepada seluruh siswa. Karena kalau kita lihat kemarin kan hanya beberapa perwakilan dari setiap kelompok yang vokal, yang aktif. Sisanya mungkin ada si pemikiran, tapi kalau disuruh untuk menyampaikan pendapat secara langsung itu agak kurang. Itulah lalainya saya karena tidak memperhatikan seluruh anggota kelompok. Jadi membantu Bapak membantu supaya bukan fokus kepada siswa tertentu aja kan ya maksudnya, tapi pada seluruh siswa yang berada di kelas. Nah, ukuran keberhasilan Pak? Keberhasilannya pada saat minimal 80% lah siswa di dalam kelas ini sudah mampu untuk mewakili dirinya sendiri untuk menyampaikan argumen. Jadi 80% dari siswa keseluruhan di Minimal, kelas itu minimal ya. Minimalnya. Oke. Nah, sekarang daya dukungnya Pak, daya dukungnya siapa yang mendukung? Yang pertama saya sebagai guru. Kemudian Pak, selain Bapak sendiri, apa ada yang memberi bantuan atau Bapak membutuhkan bantuan yang lain? Mungkin boleh juga saya minta bantuan kepada wali kelas. Wali kelas. Mungkin bisa membantu agar siswa yang kurang aktif ini bisa lah untuk minimal mengutarakan pendapatnya di depan. Oh, jadi bantuan wali kelas ya? Untuk bimbingan secara intensifnya lah ya. Maksudnya mungkin data dari Bapak supaya nanti wali kelas membantu ternyata siswa ini. Nah, kira-kira pelaksanaannya Pak mungkin pada pertemuan selanjutnya ya. Oke Pak, makasih banyak nih, alhamdulillah nih dapat kita ya informasi dari Bapak nih, mudah-mudahan saya belajar juga nih dari Bapak nih ya, karena tugas saya untuk mensupervisi Bapak, jadi mungkin bisa nanti bertukar nih kita nih untuk tugasnya. Atau yang masukannya terhadap cara saya mengajar kemarin kurangnya apa. Jadi dari sini bisa mungkin Bapak simpulkan dari diskusi kita ini Pak. Iya, bisa disimpulkan pada kegiatan kita dari kemarin, ya mulai dari perobservasi, observasi langsung di kelas sampai pas observasi adalah ternyata dalam proses pembelajaran guru itu butuh bantuan dari rekan sejawatnya, entah itu masukan, bahkan kritik juga boleh kalau memang kurang, dikritik yang membangun. Lebih lagi ada rekan saya Pak Taufik ini, satu sebagai guru CGP mungkin yang belajar lebih banyak dibanding saya minta nanti ke depannya bantuannya apapun.
saran ataupun masukan. Banyak saya bersyukur Bapak di sini yang lebih cukup kenal, ada pribadi dengan saya pribadi. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah nih Bapak sudah mengetahui Pak ya bahwa dengan kita semakin belajar dan belajar kita semakin lebih baik sama seperti saya. Ini terima kasih waktunya Pak Rizaldi. Ya mohon maaf mengganggu. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyimak video dari aksi nyata modul 2.3 yaitu praktek coaching dalam supervisi pembelajaran atau supervisi akademik dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.